kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dialog bersama dengan Joko Siswanto, Kepala SKK Migas, akan kami lanjutkan. Pak Joko, ini menarik sekali, ada kabar baik tentunya dengan catatan pemerintah bahwa adanya banyak sumur minyak masyarakat yang begitu potensial. Seberapa besar kontribusinya terhadap produksi migas nasional dan bagaimana memastikan nantinya pengelolaannya ini aman dan juga berdampak dan bermanfaat secara ekonomi untuk masyarakat? Ya, kalau berdasarkan data kan ini yang sudah disampaikan oleh beberapa gubernur ke pemerintah dalam lingkungan SDM, itu jumlahnya sekitar 45.000 sumur. Nah, kita pernah berkunjung ke lapangan langsung, itu satu sumur ada yang 3 barel, bahkan ada yang 25 barel per hari. Nah, kalau kita kalikan dengan 45.000, 3 kali 45.000 aja udah di atas 100.000 barel kan? Iya. Nah, tapi katakanlah mungkin ada yang juga 1 barel gitu ya. Nah, katakan 1 barel aja atau sekian persen dari 45.000. Nah, kita sih berharap ini bisa berkontribusi paling tidak minimal 20.000 barel oil per day, minimal ya. Tapi kita bisa berharap bisa sampai 40-an sampai 50.000 barel oil per day. Nah, ini menjadi andalan tentunya di tahun 2026 terutama. Karena kan kemarin permennya baru terbit Juni 2025, kita siapkan datanya, inventarisasinya, kontrak-kontraknya, alhamdulillah sudah mulai bulan ini sudah mulai terproduksi oleh UMKM ya. Nah, mengenai safety lingkungan dan sebagainya, selama ini kan memang sumur-sumur masyarakat ini secara lingkungan kurang baik, safety-nya juga kurang. Nah, justru negara pemerintah hadir, di mana ini nanti minyaknya dibeli oleh Pertamina. Nah, di situ ada sekian persen, 80% dari ACP, sehingga ada 20% itu yang bisa digunakan oleh Pertamina, oleh negara, karena nanti Pertamina bagi hasil sama negara 60-40. Juga oleh kontraktor, itu sama-sama dengan pengelola sumber masyarakat, baik koperasi, BUMN, maupun UMKM, itu mengelola lingkungan secara bertahap. Sama safety-nya selama 4 tahun ke depan ini. Nah, jadi justru dengan adanya permen atau negara hadir, itu lingkungan yang tadinya kurang baik, kita perbaiki, yang tadinya kurang safety, kita secara bertahap, safety-nya juga kita tingkatkan. Nah, potensinya adalah tadi sekitar 50.000 barel oil per day, dan juga bagi masyarakat yang tadinya mungkin mengelola sumur ini sangat penuh dengan kekhawatiran, ketakutan karena ini ilegal. Nah, sekarang mereka sudah nyaman. Bapak Menteri, kami dampingi ke lapangan, mereka semua happy semua masyarakat, karena begini, itu satu sumur itu melibatkan lebih kurang 10 orang. Kali 45.000 kali 10, sudah berapa tuh? 450.000 orang kan? Belum kalau kita hitung keluarganya, anaknya ya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di daerah, dan safety-nya juga nanti akan lebih baik, lingkungan lebih baik, kontribusi terhadap lifting negara juga lebih baik. Jadi secara umum ini sangat baik. Ada aspek lingkungan yang tentu menjadi perhatian di sini. Betul, ya, Pak Joko. Tapi memang kalau kita berbicara terkait perizinan yang memang menjadi salah satu kendala yang memperlambat realisasi produksi migas. Sejauh ini seperti apa strategi yang dilakukan oleh SKK Migas bersama dengan Kementerian SDM untuk memastikan bahwa perizinan ini bisa berjalan lancar, proses perizinannya tanpa mengabaikan aspek keselamatan? Sekali lagi, alhamdulillah sudah terbit Kepres tentang hilirisasi. Di sana itu juga menyangkut percepatan, sehingga bagaimana kami selanjutnya adalah berkoordinasi. Kita membuat tanda tangan MOU dengan kementerian lembaga, baik itu yang dilakukan oleh Menteri SDM dan kementerian terkait, termasuk dengan kami juga ikut menandatangani beberapa proses perizinan MOU-nya. Dan yang paling penting adalah kami sekarang langsung turun ke lapangan, dalam artian paling tidak saya ketemu dengan sudah lebih kurang sekitar 20 kementerian lembaga, termasuk Bapak Menterinya, Bapak Wamennya, Kepala Lembaganya, itu saya berkoordinasi. Saya datang langsung, kita jelaskan, dan alhamdulillah semua menteri, semua lembaga itu ketika kami berkoordinasi, berkunjung ke kantornya menyatakan, Pak Joko,
Once itu dokumen di meja kami, langsung ditandatangani. Nah itu alhamdulillah. Jadi kita proaktif. Kita proaktif mendatangi kementerian lembaga yang memberikan perizinan. Kita jelaskan, kemudian kita lengkapi seluruh persyaratannya. Alhamdulillah Bapak Menteri, Wamen, pimpinan lembaga itu sangat cepat sekali sekarang dalam menerbitkan perizinan. Itu kami apresiasi sekali. Kami tidak mau melanggar, kami ikuti, kami juga percepat, dan kami juga memohon bahwa di level-level teknis nih biasanya di bawah itu di tingkat menteri, di level atas sudah setuju, tapi di bawah tetap harus sesuai prosedur. Kami sadar itu, cuma kami minta cepat gitu ya. Kami tidak akan melanggar, tetapi prosesnya juga kami berharap cepat. Seperti contoh misalnya pembebasan 662 kawasan hutan untuk proyek Masela, alhamdulillah sudah di-approve sama Bapak Menteri Kehutanan. Tinggal kita mengurus AMDAL satu kali lagi, mudah-mudahan ini sudah bisa jalan dan tahun depan kita sudah mulai konstruksi ya. Ini cukup besar ini produksinya, lumayan, nanti ada gasnya juga ada kondensatnya. Jadi kita ikuti semua prosedur, kita proaktif, dan alhamdulillah ini bisa lebih cepat. Dan koordinasi kami dengan daerah juga demikian. Jadi kita memenuhi apa yang menjadi keinginan daerah, kita juga minta daerah mempercepat semua proses perizinan. Oke, baik. Ada komunikasi yang intens dan juga kerjasama secara kolektif ya, begitu ya Pak Joko. Nah, tadi kita juga sudah banyak membahas terkait dengan tren lifting minyak. Nah, kalau gas ini sepertinya tidak lengkap kalau tidak membahas terkait dengan gas bumi. Sejauh ini seperti apa perkembangannya dan kontribusinya terhadap kebutuhan gas domestik? Ya, jadi terus terang, karena kan kita sekarang butuhnya yang paling, jadi gini, ketahanan energi adalah bagi kami adalah bagaimana kita tidak import atau mengurangi import sampai zero. Jadi kalau udah kita tidak import, itu berarti kita sudah mandiri, ketahanan energi juga cukup baik, dan ini apa ya, kedaulatan, kemandirian, ketahanan itu semakin baik. Ya. Nah, saat ini kebetulan untuk gas, terutama gas pipa LNG, itu kita ekspor. Yang kita import kan LPG sebetulnya. Yang kedua adalah kita import bensin. Yang ketiga kita import minyak mentah. Nah, ketiga komponen ini kita bagaimana caranya untuk kita tidak import. Nah, alhamdulillah untuk gas di hulu ya, itu kita masih ekspor dalam bentuk LNG maupun gas pipa. Sehingga kami fokusnya adalah ke minyak. Nah, tadi kita sudah sampaikan minyak trennya naik, mencapai target APBN bahkan melebihi sedikit target APBN. Nah, untuk gas memang kami belum fokus. Karena apa? Tadi dari hulu migas sih kita masih ekspor ya. Nah, bagaimana kalau di dalam negeri kurang? Jadi awal-awal tahun 2025 itu ada permintaan kita kekurangan 53 kargo LNG untuk PLN dan PGN industri ya. Nah, kami berpikir keras bagaimana caranya kebutuhan tambahan ini bisa terpenuhi dalam negeri. Karena kita masih ekspor, maka yang kita sudah komitmen ekspor kita tarik ke dalam negeri. Nah, alhamdulillah sampai detik ini kita tidak jadi import gas dalam bentuk LNG. Jadi itu karena kita masih, jadi gini, produksi gas di dalam negeri itu yang dari sumur gas ya, itu 70% sudah kita gunakan ke dalam memenuhi kebutuhan domestik, yang kita ekspor 30%. Nah, 30% inilah yang kita tarik kembali, ya, kita bikin swap, dan alhamdulillah tidak seluruhnya juga kita tarik ke dalam negeri sudah terpenuhi. Nah, jadi itu, jadi untuk gas kita masih agak tenang, masih bisa aman, nyaman, karena kita masih ekspor gitu. Kalau kita kurang, ya kita tinggal negosiasi, kita ambil untuk dalam negeri. Nah, komitmen yang kita ekspor nanti kita tunda tahun-tahun, nanti sekitar tahun 2008 kita sudah kelebihan lagi LNG. Karena di ENI itu nanti akan ada 1000 mm SCF per day. Kita produksi gas, tambahan 1 kilang LNG di Bontang. Kemudian nanti 2029-2030 Masela juga produksi. Kemudian nanti tahun 2027 Genting Oil juga produksi LNG. Jadi yang sekarang kita komitmen ekspor kita tarik sebagian, nanti 2028 ke atas itu kita ganti. Karena kita udah kelebihan banyak lagi LNG.
Jadi komitmen kita penuhi nanti setelah 2028. Oke, itu tadi strategi dalam menjaga stabilitas kebutuhan gas domestik dalam negeri ya, begitu ya. Pak Joko, semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Joko Siswanto, Kepala SKK Migas, usai jeda.